Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan serta begitu banyak karunia-Nya yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hambanya yang selalu bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga semua nikmat dan karunia-Nya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah lupa setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang sangat cerah, Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Allah memberikan kita fasilitas-fasilitas dunia dengan penuh kesempurnaannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan tentunya hari ini bekal kita juga lebih banyak daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dipertemukan dengan orang-orang saleh, ya, dipertemukan dengan Nabi Muhammad, masuk surga bersama beliau, dan tentunya kita dan keluarga kita serta guru-guru kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita melanjutkan materi kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, yang ini sekarang masuk kepada maqalah yang ke-27. Nah, maqalah ini adapun maqalah yang ke-27 ini menceritakan tentang dua kerugian. Nanti kita akan cari tahu apa sih dua kerugian ini. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu bahwa ini sebuah kerugian, kita tidak melakukannya ataupun kita tidak mengikuti orang yang masuk di dalam dua kerugian ini. Wal maqalatu as-sabi'ah wal 'ashrun, dan maqalah yang ke-27, qala syair, ya, dikatakan dalam syair min bahril kamil al-majzuwi, ya, dari bahar kamil yang dikurangi satu wazan, ya, satu bait lah kurang lebih, ya. Apa syairnya? Ya man bidunyahu istighal. Syairnya nih, kita lihat syairnya dulu. Wahai ya man bidunyahu istighal, wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia. Qad gharrahu tulal amal, telah menipu kepadanya panjang angan, banyak berkhayal. Aulam yazal fi ghaflatin, atau orang yang tidak henti-hentinya lalai, ghaflah, hatta dana minhul ajal, sampai ajalnya mendekat kepadanya. Al-maut ya'ti baghtatan, maut atau kematian akan datang secara mendadak atau serentak. Wal qabru sunduqul amal, dan kubur adalah petinya amal. Isbir 'alal ahwaliha, engkau harus bersabar atas ahliha, yaitu orang yang masuk ke kubur tadi. Sabar, ya, kalau ada yang meninggal itu kita harus sabar. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali sebab adanya ajal. Jadi orang kalau belum nyampe ke ajalnya, maka dia nggak akan mati. Sama kita semuanya nih, kalau belum sampai ajalnya itu insya Allah masih hidup, masih bisa bernapas. Itu syairnya, kurang lebih seperti itu, ya, tentang bagaimana
orang yang yang tertipu sama dunia. Warawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari ad-Dailami sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sabr, ya. Meninggalkan dunia itu lebih pahit dibandingkan dengan sabar. Wa asyaddu min hatmis suyufi fi sabilillah, ya. Dan lebih berat, ya. Wa asyaddu min khatmis suyuf, dan lebih berat dibandingkan dengan goresan pedang di dalam perang di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada. Ya. Tidak ada yang meninggalkan dunia seorang pun kecuali Allah akan memberikan kepadanya pada semisal perkara yang telah diberikan kepada orang-orang yang mati syahid, syuhada. Wa tarkuha qillatul akal wa sab'i wa yughdud sana'i minan nas. Wa tarkuha qillatul akal wa sab'i wa bu'dus sana'i minan nas. Meninggalkan dunia adalah sedikit makan dan kenyang dan membenci pujian dari manusia. Jadi riwayat ini memberikan kita agar kita tidak cinta kepada dunia. Yang pertama, kita harus buktikan dengan makan sedikit saja, ya, makan sedikit, atau ya jangan pernah bangga dengan pujian manusia. Jadi kalau kita ingin masuk kategori orang yang tidak cinta dunia, yang tidak hubud dunia, yang pertama kita harus sedikit makan dan sedikit kenyang. Yang kedua, kita harus menjauhi pujian daripada manusia. Fa innahu man ahabba tsana'a minan nas ahabbad dunya wa na'imaha wa man sarrahu na'im kullan na'im wal yada'id dunya wa tsana'a minan nas. Ya. Ya, sesungguhnya orang yang mencintai pujian dari manusia, bangga dengan pujian manusia, senang dengan pujian dari manusia, siapa mereka? Adalah orang yang mencintai dunia. Jadi kategorinya orang yang senang dipuji manusia, berarti dia cinta kepada dunia dan kenikmatannya. Dan orang yang telah menyenangkannya sebuah kenikmatan atas segala kenikmatan, maka ia harus meninggalkan dunia dan pujian manusia. Ya. Jadi salah satu yang bisa kita tarik benang merahnya dari hadis ini adalah jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang hubbud dunya. Apa ciri-cirinya? Banyak makan atau suka dengan kenyang. Jadi kalau makan itu jangan berlebihan. Yang kedua, jangan bangga dengan pujian manusia. Nah, itu ya. Kalau jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang hubbud dunya. Warwa Ibnu Majah, telah diriwayatkan dari Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirah, barang siapa yang niatnya akhirat, niatnya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbi, sesungguhnya Allah akan menanggung urusannya. Wa ja'alahu ginahu fi qalbi, dan Allah akan berikan rasa cukup dalam hatinya. Ya. Wa atathud dunya ragimatan, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina. Wa man kanat niyatuhu dunya, nah ini yang kebalikannya. Barang siapa yang di hatinya
tujuannya pengen dunia, farraqallahu alaihi amrahu, ya, maka pasti Allah akan memecahkan kepadanya semua urusannya. Allah akan kacaukan semua urusannya. Farraqallah, akan Allah hancurkan, farraqa, memisah-misahkan urusannya. Ya. Amarallahu wa ja'ala faqrahu, dan pasti Allah jadikan dia orang yang fakir, serba kekurangan. Ya. Baina ainaihi, di antara kedua matanya. Jadi matanya ini selalu merasa kurang. Karena apa? Selalu melihat orang yang berlebih dalam hal dunia. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang kepadanya dari dunia ini kecuali perkara yang telah ditetapkan untuknya. Ya. Perkara-perkara yang telah ditetapkan baginya itu seperti umur, ya, jodohnya, rezekinya, apakah dia nanti selamat atau tidak selamat. Itu perkara-perkara yang memang sudah mafhum diketahui. Tapi selebihnya, ketika seseorang memiliki niat kepada dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan Allah akan muncul ke dalam hatinya rasa kefakiran. Fakir itu apa sih? Merasa kurang. Fakir itu merasa kurang dan kurang. Makanya hati-hati. Ya, kalau ada orang yang suka meminta, itu Allah tambah kefakiran dalam hatinya. Artinya apa? Orang itu akan kurang. Akan merasa tidak pernah cukup. Walaupun secara lahiriah itu sudah melebihi hartanya. Sudah cukup, ya sudah banyak. Tapi karena Allah sudah cabut rasa cukup dalam dirinya, maka pasti akan kefakiran itu meliputi dirinya. Sehingga apa? Kurang. Merasa belum cukup, merasa belum banyak, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, jadi kita belajar hari ini tentang bagaimana menyikapi hubbud dunya, menyikapi cinta kepada dunia. Nah, mungkin bagi sebagian kalangan atau sebagian teman-teman kita, ini tentang hubbud dunya ini tidak begitu terasa. Tapi nggak ada masalah, masing-masing aja. Ini dalam rangka mengingatkan diri saya dan siapapun yang melihat video ini, bahwa hubbud dunya itu akan menjadikan seseorang fakir. Hubbud dunya akan menjadikan seseorang itu fakir. Apa itu fakir? Merasa kurang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.